It's this feeling, I know it's gonna be okay, cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow to light, to light. Cause I follow to light, to light. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat-sahabat semua, suara saya sudah terdengar kah? Boleh bantu respon dulu di kolom chat? Insya Allah. Tapi kayaknya insya Allah sudah jelas ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Ayah Bunda, Alhamdulillah malam ini kita bisa kumpul lagi. Tapi Nuga dari tadi bingung Bapak Ibu. Saya mau pakai background titik balik atau background meaningful ways ya. Soalnya karena alhamdulillah malam ini kita ada kolaborasi antara titik balik dan meaningful ways. Jadi kajian kita malam ini dipersembahkan oleh dua komunitas ya, masya Allah, alhamdulillah ya. Ada dari meaningful ways, insya Allah, dan dari titik balik. Bapak Ibu, insya Allah nanti gimana nunggu aja lah ya. Mau pakai background apa, yang penting kajian kita tetap on track gitu ya, on the track insya Allah. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat-sahabat semua, Nuga izin buka dulu biar nggak keganggu. Ini acara TB atau acara MW, Nuga pakai dulu background yang universal ya, insya Allah. Nuga izin buka. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senang sekali, bahagia sekali. Malam hari ini Allah izinkan kita kumpul ya di malam Jumat. Nah, insya Allah semoga nggak mengganggu ya Bapak Ibu. Insya Allah ya kita kumpul di malam Jumat, belajar lagi sama guru kita. Tapi sebelum kita lanjut Bapak Ibu, Nuga mau tanya, dapat informasi kajiannya dari grup TB apa grup MW Bapak Ibu? Yang dapat info dari dua-duanya nggak usah ini Bu, nggak usah angkat tangan ya tuh, langsung Bu Rizky, Bu Safira, siapa lagi tuh Bu Dian, yang satu aja satu. Nah ada nih Ibu Nia dari MW, Masya Allah ya, dari dua-duanya, dari MW kakak, Alhamdulillah. Ya untuk yang MO dari MSP, mungkin kalau yang di MW masih belum kenal, belum familiar ya sama Nuga. Kalau yang di TB sih kayaknya, apa Nuga kepedean ya? Insya Allah. Tapi di TB Nuga rutin membersamai jadi MC. Nah untuk yang di MW salam kenal Bapak Ibu, nama saya Nuga. Insya Allah mohon izin membersamai kajian kita malam hari ini yang Masya Allah dilihat dari temanya luar biasa ya. Perjalanan meraih makna sejati. Insya Allah ini akan jadi bahasan kita malam hari ini. Tapi sebelum nanti coba saya cek Ustadz Indra sudah hadir atau belum. Kita laporan cuaca dulu Bu. Boleh ya? Nggak apa-apa ya? Cuaca di daerah Bapak Ibu malam hari ini gimana? Di Tangerang Alhamdulillah tadi pagi hujan, siang agak panas, malamnya adem Alhamdulillah. Kalau di Surabaya mending. Surabaya mending ya Umu Adin. Surabaya mendung, gerimis, Malang hujan tuh Masya Allah. Di Aceh hujan, mulai geluduk di Kendal tuh. Kemudian alhamdulillah adem. Tasikmalaya adem, Tegal hujan, Semarang habis hujan, Salatiga hujan. Subhanallah banyak yang hujan ya Bapak Ibu malam hari ini. Tapi apapun kondisinya Bapak Ibu, semoga yang di luar nggak terlalu mempengaruhi yang di dalamnya. Semoga kita kebersyukurannya tetap lebih tinggi, kebersyukurannya tetap lebih banyak. Maka di awal Bapak Ibu kita bersyukur dulu. Kita sama-sama ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga sampai malam hari ini kebersyukurannya makin banyak, makin lengkap ya, apalagi ditutup dengan kajian malam hari ini insya Allah. Kemudian yuk kita sama-sama bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga ini jadi salah satu penguat niat kita, penguat semangat kita, penguat komitmen kita bahwa ada solawat yang selalu kita bawa dalam rangka mencerminkan kita juga terus berikhtiar menciarkan, memperdalam ajaran agama Islam dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kumaha daramang sehat semua piye kabare pripun alhamdulillah ya sehat ya malam hari ini insya Allah. Umi Amrin ketawa-ketawa nih apa ngantuk tuh megang-megang mulut. Insya Allah sehat-sehat ya Bapak Ibu insya Allah malam hari ini kita akan belajar kembali bersama guru kita. Tapi boleh Bapak Ibu kayak yang mau share di status di Instagram. Tapi kayaknya sedikit yang main Instagram ya Bapak Ibu. Mainnya Facebook. Boleh di Facebook Bu silahkan di share gitu ya di WhatsApp atau di Japri teman-temannya atau ke grup-grup yang ada Bapak Ibunya supaya makin banyak yang insya Allah bisa berkumpul malam hari ini ya. Baik Bapak Ibu, ayah bunda semua, Alhamdulillah tuh sudah share Bapak Infinix Hot 50 Pro. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Semoga ternyata ada yang butuh di luar sana, yang kita share ini jadi jariah buat Bapak Ibu, ayah bunda semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak dan selamat datang Bapak Ibu, jamaah TB, jamaah MW, para keluarga MSP, keluarga STB. Kita kumpul malam ini, Masya Allah luar biasa ya. Dari dua komunitas yang Alhamdulillah tiap pagi punya kegiatan yang sama. Kita akan sama-sama belajar pagi hari. Afwan. Tuh, karena kebiasaan pagi jadi pagi tuh. Malam hari ini ya. Dan insya Allah akan dibersamai oleh pembina kita, oleh mentor kita, oleh guru kita yang sudah familiar insya Allah ya. Nuga mau izin cek dulu apakah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wah, itu Ustaz Indra backgroundnya beda lagi tuh. Masjid Asa. Masya Allah. Habis bingung mau Iya balik benar. ke Pak MW. Apa digabungin MWTB? Ya Allah. Lagi di mana Ustaz? Di rumah? Baru sampai rumah Alhamdulillah. Kita Masya ganti ya. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sehat Ustaz ya? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar. Izin Ustaz, materi malam hari ini luar biasa. Meraih perjalanan makna sejati. Kira-kira apa yang bakal kita bahas Ustaz? Ini sebetulnya eh, banyak aspek ya, banyak aspek. Tapi saya mau membahas tentang perjalanan antara iman dan Islam.
Kita tuh punya dua kan, satu rukun iman, dua rukun Islam. Dan ternyata kalau ditelusuri satu-satu, ini adalah perjalanan. Dari mulai meyakinkan hati, lalu sampai kita bersaksi, lalu sholat, zakat, puasa, sampai pada akhirnya nanti kembali ke Baitullah. Ya, umroh dan haji kalau versi dunia, kalau versi akhirat ngapain? Kembali ke rumahnya Allah di surga nanti insya Allah. Ini sebetulnya kan perjalanan juga. Tinggal nanti kita mau bahas dari angle yang mana. Tapi saya mau membahas dari sisi yang sederhana, yang mudah saja, yaitu sisi memahami konsep rukun iman dan rukun Islam sebagai sebuah perjalanan. Insya Allah begitu kalau enggak. Masya Allah, Alhamdulillah. Seperti halnya perjalanan kalau mau bepergian Bapak Ibu, kita butuh bekal ya. Masya Allah nih. Semoga malam ini bisa jadi bekal banget buat kita. Tapi biasanya bekal tuh banyak pertanyaan ya. Jalannya gimana, kemudian cara menuju ke sana seperti apa, yang teknis lah ya. Maka simpan pertanyaan terbaiknya Bapak Ibu. Kita siapkan hati dan pikiran dulu untuk sama-sama menyimak materi. Kita luaskan hati dan pikiran kita. Sambil kita siap-siap ya, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillah. Sudah siap Bapak Ibu? Kalau sudah siap, boleh layarnya dikirim dulu emoticon-emoticon yang terbaik malam hari ini. Coba dipilih yang terbaik mau kasih apa ya. Insya Allah ya. Supaya tetap semangat. Meskipun hujan, meskipun cuaca di luar membawa diri kita buat ngantuk, tapi insya Allah dengan kajian malam ini jadi lebih punya banyak makna ya. Baik, teman-teman dari titik balik dan meaningfulness yang ada di belakang layar, mungkin juga belum dipersiapkan atau juga mungkin eh, karena sudah terlalu larut ya waktunya, izin saya mau langsung take over aja, saya mau langsung persilahkan Ustadz Indra untuk bisa menyampaikan materi. Untuk itu, kepada Ustadz Indra Firmansyah, waktu dan kesempatan terbaik malam hari ini kami persilahkan. Baik, jika Allah heran Kang Nuga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas semua takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupa untuk terus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apapun kondisi kita tetap kita memuji Allah. Segala puji hanya bagi Allah saja. Yang kedua, jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Bapak Ibu semua, ini kajian istimewa ya. Pertama kalinya dalam sejarah. Ya, lebay banget ya. TB sama MW gabungan, kajiannya bareng. Ya. Sampai TB mau bikin webinar STB terpaksa digeser ke tanggal 8 karena untuk mengakomodir pertemuan ini. Tapi ini kesalahan saya ya, kesalahan saya. Sudah confirm bikin acara kajian ini tapi tidak notice di jadwal sehingga begitu TB minta saya iya-iyain aja. Emang juga ada Ustazah ini hari malam ini, enggak malam ini kan? Ya, malam ini ada kelas ya, kelas khusus ya, tapi bukan kelasnya. Ya ya, oke, siap. Malam ini ya. Kan bisa ada rekamannya, nanti bisa tinggal ditonton lagi. Baik, baik, baik Bapak Ibu, kita sekarang mempelajari tentang perjalanan hidup. Ya. Perjalanan menggapai makna ya. Ini temanya kalau buat saya berat ya. Saya juga nggak menganggap ini tema yang mudah. Banyak aspek yang bisa dibahas, tapi saya berpikir Bapak Ibu, perjalanan meraih makna sejati ini kita sebetulnya bisa disederhanakan antara iman dan amal soleh, cuma dua itu saja ya. Yang paling gampang begitu. Baik, kita lihat dulu ya salah satu ayatnya sebagai landasan pendukung. Ibu Diah Pusporini boleh bacain surat 2 ayat 82.
Surat 2 ayat 82. Bentar, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 82. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Dias Puspor ini. Bapak Ibu, kita ngomong yang sederhana ya. Kita semua pengen masuk surga. Ternyata ada rumus simple masuk surga. Allah menyederhanakan dengan cara yang mudah. Satu, orang yang beriman, walladzina amanu wa aminus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman lalu mengerjakan amal soleh. Ya Bu. Jadi sebetulnya perjalanan mau ke surga cuma dua, antara iman dan amal soleh. Bu, betul dah? Cuma dua ini aja ya. Tinggal nanti iman dijabarkan sangat luas, amal soleh dijabarkan sangat variatif. Betul dah? Nah, dua hal ini saya ingin mudah-mudahan Allah izinkan bisa dijelaskan dengan singkat, mudah melalui rukun iman dan rukun Islam. Kalau Bapak Ibu perhatikan, alladzina amanu, ini gambaran adalah rukun iman. Semua rukun iman dari rukun iman nomor 1 sampai nomor 6 itu semuanya tentang keyakinan atas hal yang goib, betul nggak? Ya, mulai dari iman kepada Allah, dua iman kepada malaikat, tiga iman kepada kitab-kitab, ya Bu. Meskipun kitabnya nyata ada di depan kita, Quran, bagi sebagian besar orang kan goib ya Bu ya. Goib apanya kira-kira? Goib ilmunya, goib pemahamannya, baca tapi kagak ngerti, benar nggak Bu? Ya kan? Ada wujud fisiknya, ada wujud tulisannya, tapi ternyata goib secara makna, betul nggak Bu? Goib secara keilmuan. Pernah ngerasa nggak? Oh iya ya, saya baca Quran sering, tapi kok nggak ngerti. Betul lah, Bu. Ya. Terus setelah Quran, beriman kepada Rasul-Rasul, para nabi. Ya, para nabi dan Rasul. Lalu beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada kodok dan kodar. Nah, Bapak Ibu, rukun iman ini menggambarkan langkah pertama dalam kehidupan kita. Sebelum ngapa-ngapain, sebelum menjalankan yang real, yang zohir, maka dimulai dengan perjalanan hati dulu, betul nggak? Perjalanan hati dimulai dengan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman pada kitab. Ini perjalanan hati, Bapak Ibu. Kalau sudah perjalanan hati, baru kita masuk wa amilu solihati. Perbuatan yang baik, yang namanya beramal soleh, perbuatan yang baik, itu kelihatan semua enggak kira-kira? Ibu sedekah, ibu sholat, ibu nolongin orang, kelihatan nggak perbuatannya? Nah, sekarang perhatikan, rukun Islam, semuanya kelihatan nggak? Bersahadat, kelihatan nggak? Kelihatan, bersahadat kedengeran. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah sholat apa? Setelah syahadat apa, Bu? Sholat kelihatan nggak aktivitasnya? Dari mulai mengerjakan sampai menegakkan sholat itu semua kelihatan, Bapak Ibu. Setelah menegakkan sholat, setelah sholat apa? Puasa, puasa, zakat terakhir apa? Naik haji jika mampu. Ya Bu, ini kan perjalanan. Artinya kalau kita runut perjalanan kita menuju surga, yang ditata pertama adalah hati. Betul nggak? Betul nggak? Yang ditata pertama adalah hati. Dan rukun iman semuanya mayoritas goib, betul nggak? Dari 6 itu yang nyata cuma satu, Quran, betul nggak? Meskipun ilmunya goib, kita harus pikirin dulu, ambil hikmahnya. Sebagian besar orang malah nggak dapet tuh ilmunya tuh. Bahkan ya kalau soal Quran, Ummu Adin dan Queen Shah, silakan. Tolong bacain surat 4 ayat 62. Eh, 462. Surat 4 ayat 106. Maaf, maaf. Jangan surat 4 deh. Surat Ali Imran aja ayat 7. Surat 3 ayat 7. Surat 3 ayat 7.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zay'un fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi wa yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Artinya, Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Allahumma nabil Quran. Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Umu Adin dan Quinsa. Bapak Ibu, ini saya bahas iman tentang Quran ya, sekilas saja. Allah bilang, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba." Allah yang menurunkan kepadamu kitab. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Di dalam kitab itu ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat hukum, ayat-ayat yang jelas. Ya, Bu. Dan satu lagi adalah ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Tapi kata Allah, fa'amal ladzina fi qulubihim zaigun. Tapi ada orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit ini bisa sombong, ngerasa paling benar, ya Bu ya. Ngerasa paling tahu. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Menggunakan ayat-ayat mutasyabihat ini malah jadi perpecahan. Hari ini ngotot-ngototan kan? Ngotot-ngototan. Padahal kata Allah apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Meskipun para ulama, Bapak Ibu, kalau pakai ayat ini, di sini kan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Coba admin apa operator naikin ke ayat Qur'annya. Ayat Qur'annya. Nah, kita lihat Bapak Ibu perhatikan ayat Qur'annya ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Di sini ada berhenti ya. Kalau nggak berhenti Bapak Ibu, ini bisa berubah nih artinya nih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan orang-orang berilmu. Benar nggak? Inilah yang jadi perdebatan para ulama nih. Jadi Allah mau ngasih tahu ya ada yang tahu takwilnya, ya, yang tahu takwilnya hanya Allah dan orang berilmu saja. Tapi meskipun demikian, orang berilmu mengatakan apa? Yaquluna amanna bihi. Apapun kata Allah di Quran saya beriman semuanya. Ya Bu ya. Kullum min indi rabbina. Semua dari sisi Allah, dari sisi Tuhan kami. Contoh Bapak Ibu ya. Saya kalau Bapak Ibu perhatikan tentang surat Al-Ahqaf ya, surat 46 ayat 5 ya, surat 46 ayat 5. Coba Ibu Safera boleh. Maaf, surat 40 bukan surat 57. Surat Al-Hadid ayat 5. Surat 57 ayat 5. Bu Safera boleh baca. Sebentar, sebentar. Ayat 4, maaf. Ayat 4. Surat 57 ayat 4. Silakan Bu Safera. Ini saya pernah spill waktu itu ya, sedikit. Tapi di kelas titik balik. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hadid ayat 4. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summastawa 'alal ars. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum
Wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Taufik barakallah. Terima kasih Bu Safira. Bapak Ibu, ini ayat yang paling sering jadi perdebatan ya. Ya, Allah bersemayam di ars dan Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Ini satu ayat yang sama. Tapi hari ini kan jadi perdebatan. Ada yang bilang Allah bersamamu di mana saja kamu berada, dikatai ditahzir lah tuh Bu, ya diserang lah gitu. Padahal ayatnya ada. Kalau saya balik lagi ke surat 4 ayat 162. Warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Yang namanya orang berilmu berkata, saya beriman kok. Orang dua-duanya dari Allah juga infonya. Betul nggak Bu? Saya pernah berada di tengah-tengah orang yang berdebat kayak gini. Saya tanya sama dia, kamu percaya Allah ada di mana? Ada di langit. Kamu tahu dari mana Allah ada di langit di Quran? Dia bilang jawab dari Quran. Saya tanya sama yang satu lagi, kamu yakin Allah ada di mana-mana? Iya. Tahu dari mana? Dari Quran. Lah, dua-duanya tahunya dari Quran juga, Bu. Betul nggak? Yang ngomong Allah ada di langit, bacanya Quran. Salah satunya ayat ini. Yang ngomong Allah bersamamu di mana saja kamu berada, tahunya dari Quran. Dua-duanya dari Quran. Lalu daripada ribut, mendingan praktekin surat 4 ayat 162. Betul nggak? Amanna bihi kullum min indi rabbina. Saya percaya dua-duanya karena dua-duanya dari Allah. Betul nggak? Ya. Sehingga kita menghilangkan ego yang merasa paling benar kan? Tadi orang yang punya penyakit merasa paling tahu, merasa paling benar. Padahal Allah sudah bilang wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu persis takwilnya kecuali Allah. Orang berilmu sekalipun dia akan memilih apa? Amanna bihi kullum min indi rabbina. Jadi Bapak Ibu, inilah salah satu perjalanan terberat kita. Apa? Hati. Betul nggak? Karena di hati itu eh, berkecamuk ya, kalau menurut lagunya Chrisye ya. Berkecamuk pertarungan antara benar dan baik ya, benar dan salah di dalam hati kan. Ya, jadi inilah perjalanan hidup pertama kita. Sebelum dalam bentuk zohir, perjalanan pertama kita adalah perjalanan hati. Dari mulai beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Quran. Dan di Quran ini perdebatan banyak sekali, Bapak Ibu. Padahal yang menjelaskan perbedaan itu terjadi siapa kira-kira? Allah juga ya. Boleh Bu Vivi, tolong bacain surat 30 ayat 22. Surat 30 ayat 22. Bisa Bu diambil? Kasih Ustadz. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rum 22. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Terima Nah, kasih Ustadz. terima kasih banyak Bu Vivi. Jadi yang namanya perbedaan ini ya memang Allah yang bikin ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi kata Allah. Ya. Khalaqus samawati wal ard wa ukh wa ukhtilafu wa ukhtilaful alsinatikum wa alwanikum ya. Allah yang Allah yang menciptakan langit dan bumi dan perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Dan ini kan umum ya Bu, perbedaan bahasa dan warna kulit. Berarti kalau perbedaan bahasa dan warna kulit kita bisa memahami tentang perbedaan pola pikir, perbedaan menafsirkan, betul nggak? Perbedaan kualitas pemahaman itu udah tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau paham. Tuh, ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam perjalanan hidup kita, ya jelas kita harus berpikir tentang hati dulu nih, di perjalanan hati. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah menguasai hati tentang keimanan, Ibu, nanti baru masuk ke sesuatu yang zohir. Mulai dari mana? Bersaksi dulu, ya kan?
Orang yang hatinya sudah kokoh dengan iman, dia akan bersaksi, iya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Rob selain Allah, dan syahadatnya tegak. Ini yang Allah maksudkan di surat Al-Ma'arij, surat 70, ayat 33. Boleh Bu Irma, silakan. Pak Ustadz, Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 33. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak Bu Irma. Orang-orang yang berpegang teguh kepada kesaksiannya. Oke, kita pakai bahasa Arabnya aja ya. Walladzina hum li syahadatihim qaimun. Orang-orang yang syahadat mereka ya, qaimun, tegak ya Bu ya. Kita kan semua bersyahadat ya Bu ya. Sebelum kita sholat, syahadat dulu. Perjalanan kita setelah perjalanan hati, habis itu kita bersaksi dulu. Iya betul. Hidup ini Tuhan saya hanya Allah. Pada saat saya nggak punya duit, Tuhan saya Allah. Pada saat saya sakit, yang menyembuhkan Allah. Pada saya mengejar rezeki, yang memberi rezeki adalah Allah. Itu perjalanan kita tuh. Kalau ini berhasil kita dapat, Bu, wah, makna hidup sudah bisa didapat. Oh iya, ya hidup begini aja ya. Sehingga pada saat kita melaksanakan pekerjaan baik di kantor, bisnis, dagang, jualan, jadi istri, jadi suami, ya Bu. Itu maknanya iya ya, semuanya kan Tuhan saya Allah. Sehingga begitu istri kecewa sama suaminya, tetap Tuhannya siapa? Allah, Bu. Ya kan? Pada saat suami berjuang menjemput rezeki dari Allah. Siapa yang begitu ada ujian apapun, suami akan bilang, ini dari Allah juga. Betul ya, Bu? Ya kan? Ini perjalanan yang luar biasa. Kalau berhasil nyampe ke titik ini, Masya Allah, makna hidup luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saya itu dengan izin Allah, makna kayak begini didapatnya kapan? Saya pernah cerita kan, tentang disuruh nyari manisnya kopi. Tuh. Disuruh nyari manisnya kopi. Begitu saya dulu kan ngopinya pakai gula. Setelah ngopi pakai gula, lalu disuruh ngopi yang asli. Ya, nih ini Mas enak Mas, manis. Begitu saya minum kan pahit ya, Bu, ya. Saya tanya, manisnya di mana? Cari manisnya, Mas. Cari manisnya, Mas. Itu teman saya ngomong begitu tuh. Ya. Ketua komunitas tanpa riba, namanya Mas Mu, rumahnya di Kebayoran Lama. Cari manisnya, Mas. Begitu saya minum, lama-lama nggak dapat. Lama-lama yang dapat duluan apa? Oh iya, cari manisnya hidup. Cari manisnya hidup, Bu. Di tengah di tengah pahitnya kehidupan. Wah, kalau Bapak Ibu udah bisa dapat, ini makna kehidupan udah didapat sama sekali, didapat total luar biasa. Ya, Bu. Bagaimana ibu nggak punya duit, dihina orang, tapi tetap merasa, ini kan nikmat, alhamdulillah. Wah, tuh nyampe ke titik itu, Bu. Ya, nyampe ke titik itu, balik lagi ya, Bu. Yang dikuatkan hati dulu, apa perilaku dulu? Hati dulu ya, rukun iman dulu kan. Nah, setelah rukun iman, makanya yang diminta sama Allah adalah persaksian. Kita sudah bisa bersaksi bahwa, iya betul, saya dihina orang, saya tetap yakin Allah punya takdir terbaik. Saya yang sakit, saya tetap tahu ini adalah takdir terbaik dari Allah. Makanya saya tetap mengucapkan Alhamdulillah. Bapak Ibu kalau bisa sampai ke titik ini, luar biasa. Sehingga berikutnya apa kalau sudah bersaksi? Langsung sholat. Apa sholat? Menjaga hubungan, Bu. Betul nggak? Jangan sampai putus kan? Sholat itu kan kata dasarnya sholat, hubungan. Silaturahmi, hubungan kasih sayang. Jadi kalau kita sholat sama Allah, artinya kita membangun hubungan sama Allah. Kalau hubungan sudah terjalin, Bu, dengan persaksian, kita jalin hubungan sama Allah, jangan sampai putus. Iya, Bu. Setelah hubungan sama Allah nggak putus, Bu, ya Bu, ya. Entah lewat sholat, entah lewat zikir. Kalau sholat udah selesai kan tinggal zikir, ya. Kalau eh, nggak mungkin nggak sempat zikir ya, harusnya harus bisa selalu sempat zikir ya, nggak mungkin nggak sempat zikir. Kalau baca Quran bisa jadi nggak sempat, ya Bu ya. Ustadz kalau sholat, kalau baca Quran ntar aja deh sampai rumah. Kalau di bis nggak sempat Ustadz, iya wajar. Tapi di bis bisa zikir dong, benar nggak? Makanya kata Allah apa Bu? Di surat 13 ayat 28. Boleh Ibu Husnita di Pekanbaru. Ya Ustaz, Ya, Bang. sudah.
Surat berapa Ustaz? 13 ayat 28. 8. Sebentar Ustaz. 13:8 ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Husni tadi Pekanbaru. Jadi Bapak Ibu lihat, zikir menenangkan hati, tapi menenangkannya mutmainnah ya Bu ya. Levelnya sudah mutmainnah. Jadi orang yang zikir itu harusnya mutmainnah hatinya Bu. Sementara yang masuk surga, ya ayatahan nafsul mutmainnah. Ini kemarin kita bahas di kelasnya MSP ya. Kelasnya Meaningful Ways ya, kalau nggak salah ya. Haris yang kelas malam kalau nggak salah ya Bu. Kelasnya mana ya? Saya lupa saya. Tapi ada saya pernah bahas ini. Oh itu kelasnya lain. Kelas lain ya. Ya. Jadi orang yang hari ini banyak zikir, itu adalah orang yang harusnya hatinya sudah mutmainnah. Artinya rukun imannya sudah terpenuhi semua, ya Bu ya. Persaksiannya sudah kuat, lalu dengan zikir saja hatinya mutmainnah. Tuh. Hatinya sudah mutmainnah. Dan orang yang sholat itu kan salah satunya cara untuk berzikir, betul nggak Bu? Ya, kita baca ayatnya ya, Ibu Jumri Gasim di Makassar. Tolong bacain surat 20 ayat 14. MW pagi ya, oke, MW pagi itu. 20 ayat. Surat 20 ayat 14. Ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budni wa aqimis salata li zikri. Artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, Barakallahu kayaknya ayatnya kepotong. Ya Ustaz. Ya. Bu Jumri kayaknya ayatnya kepotong. Iya, Harusnya dari Ustaz? innani anallah Iya. la ilaha illa ana Iya. fa'budni. Iya. Oh ya, auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Apa Ustaz? Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khair kasih. Wayakum, terima kasih banyak Bu Jumri Gasim di Makassar. Lihat Bapak Ibu. Aqimis sholata li zikri. Tegakkanlah sholat untuk zikir, untuk mengingatku kata Allah. Sementara kalau sudah berzikir, tatmainul qulub ya Bu. Berarti orang yang sholat harusnya hatinya sudah mutmainnah Bu. Ya kan? Tuh. Orang yang sholat hatinya sudah harus mutmainnah. Tapi lihat Pak, lihat tahapannya. Inilah yang tadi pagi kita bahas ya Bu Irma ya. Tadi pagi apa kapan ya? Ya 2 hari yang lalu ya saya bilang ya, harus apa itu namanya? Ada perjuangan dulu menuju titik doa langsung dikabulkan tadi kan? Ya, kalau tadi pagi jawabannya begitu kalau salah. Sampai titik doa dikabulkan. Artinya ada perjuangannya. Perjuangannya apa? Satu, hatinya dibereskan dulu Bu. Rukun imannya ini harus beres dulu. Ini perjalanan kita awal nih hati nih. Hatinya harus clear dulu. Begitu hatinya sudah clear, kita harus bersaksi kepada hadapan Allah bahwa Rob kita Allah, nggak ada Rob lain selain Allah. Setelah itu jaga hubungan sama Allah melalui sholat. Ya, makanya dirikanlah sholat. Salah satu cara untuk zikir adalah sholat. Kalau sudah zikir, sudah sholat, berarti sudah mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah, ujungnya apa? Surga kan? Betul nggak?
Orang yang sudah di surga, Bu, nanti dia sudah mudah untuk beramal soleh. Ya kan? Apapun gampang, bayar zakat gampang, puasa ya biasa saja tuh. Orang di surga udah happy dong badannya, bener nggak? Sehingga di bulan Ramadan kita bisa nggak beramal dengan bahagia, beramal dengan gembira, dengan rasa cinta. Kenapa? Karena kita sudah mutmainnah, betul nggak, Bu? Yang ujungnya ngapain? Ujungnya kita ke Baitullah, Bu. Ujungnya nanti kita minta ke surga, mau pulang ke rumahnya Allah ke surga. Kalau di dunia, bukti perjalanannya adalah kemana? Umroh, haji, yang mampu. Makanya kalau di dunia disebutnya yang mampu. Kalau ke surga akhirat, ya harus mampu dong, Bu. Benar nggak? Ya nggak? Harus mampukan diri masuk ke surga Baitullah yang ada di langit ya, yang ada di akhirat nanti. Gitu. Gila. Oke, kita lihat dalilnya tentang ke Baitullah ya. Ibu Mas Ani boleh bacain surat 3 ayat 96. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Sadaqallahu Apa satu ayat lagi, Bu? 97-nya, Bu. 97 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Mas Ani. Bapak Ibu, ini kalau kita pahami ayatnya ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Dan kewajiban manusia kepada Allah adalah melakukan perjalanan menuju rumahku kan. Haji itu artinya perjalanan, Bapak Ibu. Makanya kalau saya insya Allah sudah naik haji, misalnya ya Allah izinkan tahun ini jadi naik haji dengan izin Allah, haji itu artinya perjalanan. Makanya saya sih nggak mau nulis tuh namanya Haji Indra Firmansyah, nggak mau, karena haji itu artinya perjalanan. Ya, kalau udah pulang ya udah bukan haji lagi, udah selesai perjalanannya. Ini saya ya Bu ya. Kalau orang lain pakai embel-embel haji bukan urusan saya, dan saya tidak pernah menyarankan apapun. Ini sikap saya, sikap fikih saya. Nah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Kewajiban kita adalah berjalan menuju rumah Allah, menuju rumahku. Kalau di dunia berjalannya ke Masjidil Haram. Betul nggak, Bu? Tapi kalau perjalanan hakikatnya dari dunia nanti kembalinya di akhirat ke rumahnya Allah di mana? Di surga, Bu. Betul ya? Tuh. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini hatinya sudah kokoh dan kita sudah bersaksi kepada Allah bahwa memang persaksian kita kokoh bahwa Tuhan kita adalah Allah dan kita punya hubungan yang baik dengan Allah, maka hati kita sudah mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah hatinya, Bu, itu bayar zakat gampang, nolongin orang enak, meskipun orangnya ngeselin. Ya, Bu. Hari ini kalau hatinya belum mutmainnah, nolongin orang tapi orangnya ngeselin, sanggup nggak kira-kira? Ayo. Berarti hatinya mutmainnah apa enggak? Ya nggak? Ah, ya Bu. Ya, sehingga kalau sudah sholat hatinya harusnya sudah mutmainnah. Makanya kenapa zakat itu setelah sholat, Bu?
Karena banyak orang yang kalau belum mutmainah bayar zakat itu berat. Apalagi ada yang ngomong begini, Ustadz kalau emas dizakatin tiap tahun 2,5%, lah 40 tahun habis dong Ustadz. Itu prasangkanya dia, betul nggak? Karena 2,5% tiap tahun dibayarin 40 tahun habis. Menurut Quran, kalau kita sudah yakin dengan Quran ya, ada nggak bahwa zakat itu menghabiskan harta? Nggak ada. Bahkan zakat itu melipat gandakan. Gitu. Makanya wajarlah tuh rukun iman. Rasulullah menjelaskan rukun iman lalu rukun Islam. Urutannya begitu ya Bu. Hati dulu beres. Hati dulu beres. Kalau hatinya sudah beres, ini perjalanan berikutnya adalah perjalanan persaksian dan dibuktikan dalam kehidupan. Kalau sudah bersaksi bahwa Tuhan kita Allah, segala sesuatu dari Allah, Rob kita hanya Allah, tinggal jaga hubungan sama Allah lewat sholat. Kalau sudah dijaga hubungannya lewat sholat, Bu, maka hati kita sudah mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah, bayar zakat, puasa, biasa saja. Yang pada akhirnya kita nanti akan kembali ke rumah Allah. Kalau di dunia, kalau ibu sudah mutmainnah, berangkatlah tuh ke umroh. Betul nggak, Bu? Ya, kalau sudah mutmainnah, daftar haji. Coba kalau nggak mutmainnah, berani daftar haji nggak? Kalau nggak mutmainnah, jangankan haji yang mahal. Umroh aja berani nggak? Kalau hatinya belum mutmainnah. Mau sih umroh Ustaz, tapi ntar bayaran sekolah anak gimana ya Ustaz? Mutmainnah belum hatinya. Ya nggak? Tuh, Bu. Ya. Dan perjalanan kita sampai ke Baitullah, sampai ke rumah Allah. Yang hari ini sudah dimampukan oleh Allah, tenangkan hatinya. Berangkat deh umroh. Ya, berangkatlah haji karena Rasulullah sudah menjanjikan dari umroh ke umroh adalah penggugur dosa dan penghilang kemiskinan. Coba. Ya. Penggugur dosa dan penghilang kemiskinan. Jadi Bapak Ibu, saya hanya menjelaskan perjalanan penuh makna ini cuma dari rukun iman sampai rukun Islam saja. Ya, dasarnya tadi yang dibaca sama Budiah Puspor ini. Walladzina amanu wa amilu solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kalau di dunia ibu semua sudah bisa ke Mekah Madinah, Bu, berasa di surga nggak Bu di Mekah Bu? Wah, kita semangat ibadah, happy di Madinah, kita semangat ibadah di Masjid Nabawi, kangen sama Rasulullah. Ya, tuh. Kangen pengen ketemu Rasulullah. Jadi Bapak Ibu inilah perjalanan kita supaya penuh makna, hatinya dulu diselesaikan ya. Ini rukun iman yang 6 tadi adanya di hati semua. Kalau hati sudah kuat, buktikan dengan amal soleh. Dimulai dengan persaksian, lalu sholat kita kepada Allah untuk menenangkan hati, jadi mutmainnah, sehingga kita siap mau jihad ke, mau zakat ke, mau puasa ke, biasa aja tuh rasanya tuh nanti tuh. Ya Bu, ya. Karena hatinya sudah mutmainnah. Yang pada akhirnya insya Allah kita akan kembali ke Baitullah. Mudah-mudahan hari ini sebelum nyampe ke Baitullah yang di langit, kita disampaikan dulu ke Baitullah yang ada di Mekah dan yang ada di Mekah. Sekaligus bisa berziarah ke makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini eh, materi sederhana yang mungkin jarang kita kita ambil hikmahnya ya. Ternyata rukun iman dan rukun Islam ini adalah perjalanan luar biasa. Dari urusan hati sampai masuk surga. Dan ayatnya kan sesuai dengan surat Al-Fajr kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai hati-hati yang sudah mutmainnah. Ujungnya pindah kemana? Ujungnya kemana? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Jadi rukun iman adalah perjalanan hati, rukun Islam adalah pembuktiannya dalam kehidupan. Insya Allah nanti kita kembali ke Baitullah, kembali ke rumah Allah yang ada di Masjidil Haram, dan kembali ke rumah Allah yang adanya di surga. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya pikir begitu materinya. Mudah-mudahan bisa didiskusikan dan bisa dipraktekkan oleh kita semua, dan bisa sama-sama kita kembali ke Baitullah dan ke surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukran jazakallah khair Ustaz Indra. Masya Allah ya Bapak Ibu Ayah Bunda. Materi malam hari ini padat, kemudian penuh makna. Tadi ada yang ngechat ya juga di kolom chat. Masya Allah ya. Setelah dengar paparan tadi dari Ustaz Indra, kayaknya kita sadar ya bahwa Bapak Ibu semua bahwa perjalanan makna itu bukan cuma sekedar pindah tempat gitu ya, tapi hatinya juga ikut. Kita betul-betul merasakan dan mencari makna-makna spiritual di dalamnya insya Allah ya. Tapi tadi juga ada display soal umroh, soal naik haji ya. Mungkin hari ini ada yang sudah
terbersit atau terselip satu nama kota yang lagi dirindukan gitu ya. Ada satu kerinduan yang mungkin kita ingin sempurnakan lagi di tahun ini atau tahun depan dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu ayah bunda, sebelum saya buka sesi diskusi atau pertanyaan, saya mau reminder sedikit bahwa kami dari Titik Balik dan Meaningful Ways, alhamdulillah Allah berkahi untuk bisa bekerja sama dalam rangka menyelenggarakan program umroh bersama dengan Ustadz Indra ya. Insya Allah umroh penuh makna bersama Ustadz Indra Firmansyah. Insya Allah informasinya bisa dilihat di flyer. Insya Allah berangkat juga tahun ini ya. Kalau harganya di situ bisa lihat. Kemudian di sana juga ada DP berapa dan lain sebagainya. Tapi itu insya Allah soalan teknis ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang sudah punya niat, sudah punya keinginan untuk berangkat, bisa bareng-bareng bersama kami. Apalagi nanti insya Allah akan dibersamai oleh guru kita yang malam ini membersamai. Insya Allah mangga. Nanti teman-teman dari Titik Balik juga dan Meaningful Lives akan kirim informasinya. Kalau memang malam hari ini dibutuhkan, kita akan langsung drop di grup ya, seperti biasa, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, ayah bunda semua, kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang ingin didiskusikan, biasanya tadi kan kalau kita punya niat baik, ya kita pengen menempuh perjalanan makna, kita pengen umroh, biasanya yang terbentur tuh, tanda kutip, gimana syariat yang benar gitu ya, teknisnya harus apa aja sih yang harus disiapin, atau bahkan kapan waktu-waktu terbaik untuk kita bisa berangkat ke sana. Jadi mangga Bapak Ibu yang mau diskusi boleh raise hand, boleh angkat tangan, boleh di kolom chat juga nggak apa-apa, silahkan. Nanti Nuga akan bantu bacakan kalau yang dikirimkan di kolom chat, insya Allah ya. Siap, Bismillah. Ada yang ingin didiskusikan? Nuga mau izin konfirmasi ya. Umu Adin, ada yang mau ditanyakan? Ada, oke. Bu Irma, tadi kelihatan tapi sekarang sudah hilang. Ibu Rini, ada yang ingin ditanyakan? Betul? Saudara Ihsan? Bisa dikonfirmasi, Bu? Dadah. Bukan menyerah, Bu. Oh, ada Bu? Oh, belum ya. Belum ada. Oke, Nuga izin turunin dulu ya tangannya ya. Oke. Kemudian Ibu Zalia ada Bu yang mau ditanyakan, Bu? Ada, oke. Itu tuh jempol tuh ada, cukup, nggak ada, atau ada, siap. Silah ya. Begitu, Nuga izin buka sesi diskusi dulu, sesi tanya jawab kepada Umu Adin dan Queen Sari, persilahkan. Bisa, Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, Halo. gimana caranya supaya hati ini bisa terus bisa menuju ke mutmainah tadi, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Saya Korean, Ustaz, jawabannya, Ustaz. Wayakum, Bu. Saya langsung jawab ya, satu-satu ya. Yang pertama, Bu, lihat urutan rukun iman aja. Kalau Ibu mau hati Ibu kokoh, lihat urutan rukun iman. Pertama, kita harus beriman kepada Allah dulu. Ya, Bu. Gimana caranya? Makanya saya pernah bilang di beberapa kajian dengan izin Allah ya, Bu ya. Di kelas TB pernah bilang, di kelas MW pernah bilang, percayalah sama yang goib dulu. Lihat macet, langsung ingat Allah dulu. Jangan lihat nyatanya dulu. Tuh. Ini pesan di surat Al-Baqarah ayat 3 kan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi yang namanya yang goib itu harus ingatnya Allah. Cuma hari ini kita kalau sebut goib ingatnya pocong, kuntilanak, ya kan? Tuh, sehingga jadi kabur tuh pemahaman kita. Itu yang pertama, Bu. Rukun iman kepada Allah. Ibu kalau lihat macet, ingat Allah. Ibu lihat hujan, ingat Allah. Ibu ngelihat anak makan berantakan, ingat Allah. Siapa yang ngizinin makan dia berantakan? Ya kan? Gitu. Yang kedua, setelah ingat Allah, ingat sama eh, setelah Allah malaikat ya Bu ya. Ya betul ya. Malaikat, Ya. ada yang menyaksikan kita, ada yang diperintahkan Allah untuk ngawasin kita. Tuh. Lalu setelah itu apa? Quran, beriman kepada kitab-kitab yang hari ini masih ada zohirnya, ilmunya Quran. Maka dari itu apa? Banyak kita harus belajar Qurannya. Sehingga informasi-informasi di Quran itu, Bu, kalau sudah kita ambil ilmunya, itu akan menguatkan hati. Kita nggak mungkin yakin kalau nggak ada info. Coba aja, bisa nggak? Sebagaimana kita dulu yakin menikahi pasangan kita. Itu kan berdasarkan info, betul nggak? Ya, kalaupun yang hari ini ta'aruf, mereka memutuskan menikah, itu kan karena info kan? Membaca CV atau jaminan dari murabinya. Info kan? Coba, ada nggak yang hari ini nikah ta'aruf tapi nggak dikasih tahu apa-apa? Hampir tidak ada kan?
Pokoknya kamu nikah besok ya, sama siapa? Udah terima aja dah. Tuh. Nggak bisa, nggak begitu kan ya Bu ya? Meskipun ada juga orang yang bilang, Ustadz saya mau nikah, nih saya kasih, udah saya terserah, saya percaya aja sama Ustadz. Artinya kan dia sudah menyandarkan Ustadz, yakin Ustadznya akan mencarikan yang terbaik menurut pemahaman Ustadznya. Artinya apa? Dia sudah mendapatkan info bahwa Ustadz tersebut ya adalah Ustadz yang kuat, kredibel untuk mencarikan jodoh. Kan gitu ya Bu ya? Bener nggak? Artinya dia sudah pegang informasi. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab. Setelah kitab-kitab apa Bu? Iman kepada nabi-nabi, rasul-rasul, kisah-kisah masa lalu, ya. Tuh. Bahwa kalau mau sukses, mau berhasil, ya contohlah kehidupan nabi, kehidupan para rasul. Dan semua ada, Bu. Nabi yang kaya ada nggak? Ada. Nabi yang punya jabatan tinggi ada nggak? Ada. Nabi yang penyakitan lama ada nggak? Ada. Nabi yang eh, alhamdulillah diuji miskin ada nggak? Nabi yang diuji punya kekurangan, ya Bu, ada nggak? Nabi Musa kekurangan orang cadel kok, betul nggak? Tapi bisa tuh. Hari ini banyak orang yang begitu cadel kalah sama cadelnya. Begitu dia apa namanya kidal, ya dilahirkan kidal, udah ngalah sama kidalnya. Loh, kalau Nabi Musa ngalah sama cadelnya, kira-kira sukses nggak tuh dakwah sama Nabi sama Firaun? Enggak, kan masih bisa caranya minta tolong temen. Makanya dia minta ditemenin supaya ada yang bisa jelasin lebih lebih baik, yaitu Nabi Harun. Ya kan? Tuh, ya, para nabi. Makanya saya nggak relatif tidak banyak mikir. Begitu saya kepepet, ada jamaah misalnya datang ke saya, Ustadz, saya kepepet, saya harus gimana? Saya tanya balik, kamu kepepet seperti Nabi Musa di pinggir laut, atau kepepet sampai kayak Nabi Yunus di perut ikan? Kan dua-duanya kepepet, Bu. Bener nggak? Apa bedanya sih? Apa bedanya Nabi Yunus di perut ikan sama Nabi Musa di pinggir laut? Kalau Nabi Musa di pinggir laut meskipun kepepet, dia bisa ikhtiar, Bu, pukulkan tongkat. Ya kan? Masih bisa ikhtiar. Makanya banyak orang yang kepepet ternyata masih punya motor. Ya motornya aja dipakai buat ikhtiar. Ya Bu, bisa ngojek, bisa bawa orderan makanan. Loh, sekarang pekerjaan nganter-nganter paket itu juga rame loh, Bu. Bener nggak? Ya kan? Tuh. Kalau Nabi Yunus gimana? Udah nggak bisa ikhtiar, cuma bisa doa doang. Bu. Ya kan? Tuh. Itu kan banyak orang hari ini yang udah kena masalah, udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, cuma bisa ya udah pasrah sama Allah saja ya. Kalau sudah pasrah sama Allah, contoh tuh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuh. Disitulah nah caranya menguatkan hati itu kalau mau belajar dari rukun iman begitu. Lalu apa terakhirnya, apa yang berikutnya, percaya sama hari akhirat, hari kiamat, bahwa segala sesuatu pasti dibalas sempurna di sana. Ya Bu, sehingga kalau kita berbuat apapun hari ini dalam tanda kutip belum terasa balasannya, ya tenang aja, nanti dibalas di akhirat. Sehingga kita nggak resah. Ya Bu, yang terakhir yang harus paling dikuasai adalah apa? Qadha dan qadar. Hidup ini cuma pasangan antara qadha dan qadar. Tektokan lah, kalau bahasanya orang orang kerja itu tektokan. Ibu ngomong direspon sama orang lain, ya kan? Tuh. Itu tektokan ya, kodok, kodar. Begitu ibu dikasih kodok sama Allah, ibu merespon dengan kodar. Kodar ibu mendatangkan kodok berikutnya. Kodok berikutnya ibu respon lagi dengan kodar berikutnya. Kodar berikutnya akan mendatangkan kodok yang lain. Kan terus aja begitu. Tektokan gitu kira-kira. Kayak kita ngobrol tektokan. Gitu. Nah ini semua kalau dikuasai Bu, rukun iman ini hatinya kokoh insya Allah. Makanya setelah hatinya kokoh, Bu, setelah hatinya udah dapat ilmunya, dibuktikan dengan bersyahadat, saya yakin Allah Tuhan saya. Wah, kan di apa? Kalau motivator bilangnya apa? Diucapkan dengan lisan, terdengar telinga, diproses akal, menjadi keyakinan di dalam hati. Kan begitu, Bu. Kalau udah jadi keyakinan dalam hati, dilakukan dalam perbuatan, menjadi kepribadian, saksiyah, menjadi kepribadian. Kepribadian kita, itu kan hasil kita dapat informasi, terdengar sama telinga, ya kan? Tuh. Lalu kita respon dengan ucapan benar juga nih ya pendapat dia. Diproses sama otak, diterima sama otak, masuk ke hati, dilakukan dalam perbuatan, jadilah kepribadian. Tuh. Gitu ya Bu Ummu Adin dan Quinsa. Jadi kalau mau menguatkan hati, rukun iman di apa dipelajari, dipahami sampai beres gitu, sampai totalitas gitu ya. Insya Allah tuh hatinya kokoh banget insya Allah.
Insya Allah, Alhamdulillah. Syukran Ustadz atas jawabannya. Insya Allah semoga membantu Muadin ya. Kemudian juga mau langsung dua orang nih karena tinggal dua orang, Bu Zalia dan Bu Irma. Mungkin bisa langsung disampaikan pertanyaannya masing-masing. Nanti Nuga bantu catatkan supaya nanti bisa langsung ditanggapi oleh Ustadz Indra. Pertama Nuga mau ke Bu Zalia, silakan Bu. Baik, Kang Yoga, makasih. Ustadz, Ana mau nanya, akhir-akhir ini Ana dapat kajian yang tadi tentang umroh itu, Ustadz. Mm-mm. Umroh dan haji. Akhir-akhir ini Ana dapat kajiannya, kalau umroh dan haji itu, pendapat yang lebih kuat adalah mengatakan harus pakai mahram hakiki, Ustadz. Mm-mm. Sedangkan Ana kemarin itu waktu diumrohkan oleh murid Ana itu, Ana belum pakai mahram hakiki, Ustadz. Gimana, Mm. Ustadz? Yang sebenarnya itu bagaimana gitu? Apakah Ya, emang boleh pakai mahram yang tidak hakiki atau gimana, Ustadz? betul, Bu. Jazakumullah khairan, Oh iya, Bu. Ustadz. Jadi gini, Bu. Hadis yang menyatakan orang berumroh dan berhaji itu harus pakai mahram itu kan landasan hadisnya adalah ketika sahabat mau ikut berjihad di jalan Allah. Lalu dia cerita, istri saya juga mau haji. Oh kalau gitu kamu temenin haji, nggak usah ikut jihad. Itu dalil hadisnya di situ. Itulah yang menyatakan akhirnya salah satu hadis yang mewajibkan orang mau umroh dan haji itu harus pakai mahram hakiki tadi. Tuh, ya, oke. Tapi ulama juga hari ini kan bersandar dengan beberapa hadis lain. Ada kaidah fikih ya, kaidah usul fikih. Masalah yang sempit maka harus diluaskan. Ini kaidahnya idza dokot, aduh, ada kaidah fikihnya saya lupa ya. Tapi kalau jika kalau jika masalahnya sempit maka harus diluaskan. Contohnya gini, seorang perempuan yang sudah tidak punya suami, lalu pengen umroh dan haji. Kalau dia pengen umroh dan haji dan dia mampu untuk itu, sementara dia tidak punya mahram karena suaminya udah meninggal, maka disinilah berlaku harus diluaskan. Soalnya kalau disempitkan begitu dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Betul nggak? Benar nggak? Ya. Ini belajarnya emang di pelajaran usul fikih, Bapak Ibu ya, harus belajar di kaidah usul fikih. Ada banyak kaidah usul fikih. Salah satunya adalah ini, kaidah seperti ini. Jika masalahnya sempit, maka harus diluaskan. Tuh, kaidah usul fikihnya. Eh, Seorang perempuan yang sudah single parent gitu ya, anaknya juga belum 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 bisa diandelin jadi mahram, misalnya masih kecil-kecil gitu ya, dan dia pengen umroh atau haji, ya kan? Nah, maka disinilah berlaku keluasan, nah, diluaskan. Makanya para ulama ada yang berpendapat boleh dengan mahram bukan hakiki. Makanya Arab sendiri tidak melarang kan, Bu? Negara Arab sendiri dulunya kalau Ibu tahu dulu zaman dulu, eh, perempuan yang berangkat tanpa mahram nanti sama sama travelnya dipasangkan dengan mahram-mahram tuh. Kalau Ibu umrohnya 2010 ke bawah tuh dipasangkan dengan mahram-mahram yang lain. Tuh, meskipun itu bukan suaminya, bukan, tapi didaftarkannya mahramnya dia. Kalau sekarang enggak. Sekarang di Arab enggak. Kenapa? Kalau perempuan dengan perempuan lain, ya, kelompok perempuan itu dianggap mahramnya sudah. Sehingga ada yang menjaganya. Dasarnya apa? Hadis yang tadi, kalau kamu mau berjihad, tapi istrimu mau haji umroh, temenin. Karena dulu kan perjalanannya berat tuh, naik onta. Lah kalau sendirian tuh perempuan, kesian nggak kira-kira mau naik onta? Berapa hari lagi jalannya? Ya kan? Kalau sekarang naik pesawat, 9 jam sampai, jauh lebih aman secara perjalanan. Kalau dulu, kalau perjalanan gelap dan lain-lain, ngeri nggak tuh kalau malam-malamnya Bu? Ada begal lah, apalah, ya Bu ya. Tuh. Dasarnya di situ. Jadi ulama terpecah dua Bu Zaliyah. Bu Zaliyah mau ngambil yang mana? Silahkan. Bu Zaliyah ngambil yang mana? Silahkan. Tapi saya bersikap Ibu ya, bersikap dengan ulama yang membolehkan. Kenapa? Ada dalil yang menguatkan. Contohnya, Ibu baca surat Al-Baqarah ayat 240 atau 234. 234 atau 240. Nah, dua-duanya deh. 234 atau 240.
masih di unmute, Bu. 234 atau 240. Oh, belum masih di unmute dulu. Nah, sip. Surah Al-Baqarah ayat 234 dulu ya, Ustaz. Ya. Yang artinya, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaknya mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Ya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, Bu Zaliah, punten. Kita lihat dulu ayatnya lagi ya. Bagi orang-orang yang meninggal dunia dan meninggalkan istrinya, maka sang istri harus sabar nunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian sudah telah sampai, kalau idahnya udah beres, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka. Artinya kalau dia keluar rumah boleh enggak? Ya kan boleh. Padahal nggak ada mahram kan sih. Sepanjang yang dilakukan adalah hal-hal yang patut tuh. 234. Atau ibu satu lagi 240. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 240 yang artinya, dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaknya membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Nah. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allahumma rahamna bil Quran. Bu Zalia bisa lihat di Jazakumullah sini khair, ya. Ustaz. Fa'in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Kalau dia keluar dari rumahnya, tidak ada dosa bagimu selama yang dilakukan adalah perbuatan yang baik. Jadi ini dua dalil yang pada akhirnya para ulama berpendapat bahwa selama keluar rumahnya untuk urusan yang baik tidak dilarang. Tuh, ya kan? Betul dah. Ya. Jadi sekarang Bu Zalia mau ngambil yang mana? Apalagi kalau sudah terjadi, kalau Bu Zalia percaya bahwa harus pakai mahram hakiki dan nerima itu, dan Bu Zalia pernah berangkat, ya sudah tobat aja. Tapi kalau Bu Zalia melihat ayat ini, boleh kok fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf, tidak dosa bagimu selama yang kalau dia keluar untuk urusan yang baik. Salah satunya apa? Umroh, urusan yang baik kan. Betul nggak? Ya kan? Tuh. Atau gini deh Bu, kalau seorang istri, suaminya meninggal dunia, lalu dia yang mencari nafkah kan suaminya tuh, misalnya ya, istrinya nggak kerja. Setelah suaminya meninggal dunia, istrinya terpaksa harus kerja. Kalau keluar rumah harus pakai mahram, keluar kerja bisa nggak kira-kira? Boleh nggak keluar kerja? Kalau Bisa. mutlak harus pakai mahram. Ayo, sulit kan Bu? Ya nggak? Ya, contoh Bu Zaliah, single kan hari ini kan? Bener nggak? Kalau Bu Zaliah hari ini keluar rumah harus pakai mahram. Sulit dong Bu Zaliah hari ini. Mau berangkat pengajian harus mahram. Dagang ayam harus mahram. Betul nggak? Ya nggak? Ya kan? Tuh. Sehingga kalau kita konsisten dengan dalil, kayaknya jadi nggak konsisten. Kalau umroh nggak boleh, berarti ke kantor kok masih boleh. Kalau umroh nggak boleh, kok datang pengajian masih boleh. Padahal mah berangkat pengajian kan safar juga kan, meskipun jaraknya dekat. Kalau kalau kita konsisten dengan dalil harus pakai mahram, harusnya nggak boleh kerja dong, nggak boleh dagang dong, single tuh harus pakai mahram. Berarti Bu Zalia harus cari mahram dulu, ya kan? Atau minimal ditemenin anaknya sebagai mahram, betul nggak? Nah sekarang anaknya belum tentu mau dagang, nemenin Bu Zalia dagang. Ya, ini pendapat para ulama fikih yang saya kutip. Ya, sekarang kembali lagi yang namanya fikih itu luas, tinggal terserah mau ngikut yang mana. Semua ada dalilnya. Umroh harus dengan mahram ada dalilnya. Umroh boleh tanpa mahram selama melakukan hal yang baik juga ada dalil. Jadi lapang-lapang dada saja terhadap perbedaan fikih ya. Yang penting jangan saling menyalahkan tadi surat 3 ayat 7 yang dibaca sama Ummu Adin dan Quinsa. Ada orang-orang yang di dalamnya hatinya ada penyakit selalu menggunakan
ayat-ayat dalil-dalil begini buat ribut-ribut ya. Akhirnya jadi berantem. Yang yakin umroh harus pakai mahram nyalahin yang berangkat tanpa mahram. Tuh. Padahal keduanya mohon maaf ada dalilnya. Sip, gitu ya Bu Zalia ya. Mudah-mudahan bisa agak keterima dikit lah. Tapi nanti silakan dicari lagi sumber jawaban yang menguatkan lagi ya. Insya Allah begitu. Sip. Baik, syukran Ustaz. Kemudian terakhir Ibu Irma bisa minta tolong untuk dibuka mic-nya. Sudah bisa, Bu? Oke, silakan, Bu. Matur nuwun Kang Nuga. Pak Ustadz mau nanya, ini saya mau bagaimana caranya agar kita tidak futur dalam beribadah, itu satu. Yang kedua, katanya Allah kan maha pencemburu ya Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya pengennya di dalam hati kita tuh hanya Allah aja. Jadi harta anak semua katanya dipegang di dalam tangan. Nah, yang saya maksud benar nggak statement itu kalau misalnya apa yang kita sayangin, apapun yang kita sayangin selain Allah melebihi Allah itu akan diuji. Misalnya saya mencintai suami, nah dari suami itu saya dapat ujian terus, benar nggak itu Pak Ustadz? Jadi sesuatu yang kita sayangin itu pasti akan diuji sama Allah. Benar Pak Ustadz? Itu aja. Ya. Siap. Yang pertama bagaimana tidak futur, Bu? Ya. Kalau misalnya kita menjaga supaya nggak futur. Gitu. Iya, memang nggak ada cara lain kecuali kemauan yang kuat. Satu aja dalilnya, Bu. Surat 20 ayat 115. Ini kisah Nabi Adam. Sudah dinasihati sama Allah. Tapi kenapa dia masih lupa dengan nasihatnya? Masih berbuat salah? Bahkan metik buah huldi? Apa jawaban Allah di ujung ayatnya? Dia tidak punya kemauan yang kuat. Bu, kalau kita nggak mau futur, ya kemauan yang kuat. Nggak ada cara lain. Istiqomah itu cuma butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Makanya contoh Cristiano Ronaldo lah. Ya kan? Secara bakat sama Lionel Messi. Yang bakatnya main bolanya bagus siapa? Lionel Messi. Lalu kenapa Ronaldo bisa menyaingi? Karena dia modalnya modal istiqomah latihan, Bu. Istiqomah latihan. Bahkan sekarang di umurnya yang 40 sekian, masih bisa lari kenceng, dan apa itu namanya, lemak tubuhnya cuma 17%. Coba 7% bahkan ya. Isinya otot semua badan. Itu kalau lihat podcastnya dia cuma istiqomah aja. Cuma punya kemauan yang kuat aja. Dia ke gym berapa jam, makannya begini-begini, dia nggak minum manis, dia hanya minum air putih. Itu kan butuh kemauan yang kuat kan, Bu. Kalau nggak pakai kemauan yang kuat ya nggak ada. Makanya dalil kalau ibu nggak mau futur, baca surat 20 ayat 115. Kita butuh kemauan yang kuat. Tuh. Yang kedua, apa kata Allah tentang pasangan? Ya memang kata Allah kan innama amwalukum, yang namanya pasangan itu, pasangan, anak, harta itu kan memang ujian. Dunia ini kan memang ujian. Ibu baca surat Al-Muluk ayat 2 aja dah. Alladzi khalaqal mauta, surat 67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu. Berarti kehidupan ini isinya apa? Ujian. Ibu punya suami diuji, ibu nggak punya suami diuji. Ibu kerja ujian, ibu nggak punya kerjaan ujian. Ibu punya rumah ujian, ibu nggak punya rumah ujian. Ya kan? Ibu punya rumah bagus, rumah biasa ujian. Rumah gede banget ujian juga. Ini datang kajian ini ujian juga, Bu. 311 orang. Apakah sepakat semua dengan pendapat saya? Belum tentu, Bu. Benar nggak? Bisa jadi ujian. Ada tadi siang yang ikut kajian dapat informasi A, malam ini dapat informasi B dari saya. Bisa jadi ujian nggak, Bu, diaduin? Tapi Ustadz itu bilang gini, Ustadz itu ngomong begini. Yang benar yang mana? Ujian nggak kira-kira? Betul nggak? Iya, gitu. Jadi semua ujian. Jadi kalau ibu hari ini punya suami, ujian nggak? Ujian. Ibu ujian nggak buat suami ibu? Ujian juga. Punya anak ujian nggak? Ujian. Nggak punya anak? Ujian juga. Semua adalah ujian. Makanya terima apapun sebagai ujian. Terima apapun. Ya. Dalilnya mana? Surat 21 ayat 35. Ini paling sering saya pakai. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Surat 21 ayat 35. 21 35. Ya.
Jadi hidup itu semua isinya ujian, gitu ya Bu Irma ya. Jadi kalau hari ini Bu Irma lagi diuji, ya ujian itu selesai hanya dengan sabar saja. Jadi kalau punya suami, sabar aja. Yang punya istri jadi ujian, sabar aja. Ya, Pak, di sebelah ya bapaknya ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau Bu Irma ini kalau ikut kajian, suaminya ada di sebelahnya. Dan itu udah cerita sama saya, gitu ya. Mereka hadir kajiannya barengan, gitu ya. Mereka hadir kajiannya barengan berdua. Sip, ya. Kadang-kadang itu yang nanya juga suaminya. Titip lewat Bu Irma. Kita buka aibnya. Enggak. Sip. Kang Nuga, izin komentarin dikit ya. Komentarin Siap. aja beberapa komentar di eh, komen ya. Nih, Ustadz sekarang banyak tawaran dari travel umroh untuk ibadah umroh memakai dana talangan. Satu, tadi yang dibaca bahwa haji dan umroh itu jika mampu saja. Kalau pakai dana talangan berarti belum mampu, mendingan nggak usah. Belum tentu akadnya benar, bisa jadi riba. Kalau sudah mampu, nanti Allah sendiri yang mampukan, Bapak Ibu. Jadi bersabar, inilah ujian. Oke? Kalau belum mampu, ngapain talang-talangan? Jadi punya utang. Ntar kalau bisa bayar, kalau nggak bisa bayar, atau meninggal di sana, punya utang. Ya, ngeri ya. Jadi kalau hari ini, saran saya, kalau belum ada, nggak usah pakai dana talangan. Itu yang pertama. Yang kedua, takutnya akadnya salah, malah jadi riba. Bagaimana seorang perempuan yang ingin umroh dan dananya hanya cukup untuk dirinya saja? Apakah segera berangkat ataukah ditunda sampai ada dana umroh juga untuk mahram agar bisa mendampinginya? Ya itu juga ujian Bu ya. Ujian apakah ibu ngotot-ngotot berangkat sendiri sementara ada mahram yang bisa nemenin tapi belum cukup uangnya. Balik lagi dalilnya sama tadi. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kalau saran saya lebih baik berangkat berdua kalau memang sanggup. Kalau belum sanggup, sabar dulu aja. Ya, siapa tahu kalau datang berdua, berdoanya berdua, oh masalahnya selesai tuh, Bu. Ya, berdoa di rumah Allah berdua suami istri. Berikutnya apa nih? Saya belum menikah dan sudah umroh, gimana ingin umroh kembali? Apakah harus menunggu punya suami itu? Loh, enggak juga. Tadi itu udah dijawab ya. Ustadz, kalau masih ada suami tapi suami sakit dan sudah pikun, berarti bisa nji saya berangkat sendiri. Ya, kalau ini uzur ya, Bapak Ibu ya. Uzur, suami sakit dan sudah pikun. Udah berada di luar kesadaran ya. Di luar kesadaran kalau pikunnya. Mahramnya bisa sampai tahun ini sudah mulai dimahrumkan dengan perempuan, misalnya anaknya yang lebih muda usianya. Oh, sudah ada aturannya dari negara ya, dari Arab ya. Repot Ustadz yang belum punya ujian. Iya betul. Siap. Umroh dan hutang, dahulukan hutang. Oh iya dong. Kalau punya hutang bayar hutang dulu daripada buat bayar umroh ya. Untuk dana talangan saat mau berangkat harus dilunasi dulu. Oh itu bukan dana talangan Bu. Itu DP namanya. Kalau dana talangan tuh berangkat dulu, bayar belakangan. Ya, kalau mau berangkat harus lunasi dulu, berarti itu bukan dana talangan, memang bayar tunai, cuma DP dulu. Nih kayak di titik balik di MW kan, DP dulu 3,5 juta ya nggak? Nanti kapan bayarnya, lunasinnya? Kalau nggak salah sebulan sebelum berangkat, gitu. Ustadz kalau suami nggak mau terus disuruh berangkat sama adek berarti nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa kalau suaminya mengizinkan. Kan dasarnya adalah izin suami. Tahu sih, kalau kita kasih guru tempat hobi sebagai hadiah gimana? Di tempat anak sekolah, oh itu jawabannya udah ada jelas kemarin ya Bu ya. Kalau udah dijawab nggak usah ditanya lagi. Kalau mau ngasih hadiah ntar aja kalau udah lulus ya baru kasih hadiah. Tuh, oke? Satu kali perjalanan umrohnya cukup 1 kali atau lebih. Sebetulnya Rasulullah contohnya sekali. Tapi kalau mau 2 kali ya tidak salah. Karena yang melarang tidak ada, yang mengharuskan sekali tidak ada juga. Cuma hari ini kita berbagi aja, berbagi space, berbagi tempat. Kalau kita udah sekali, ya, terus kita besok sekali lagi kan ngerame-ramein kan. Jadi ini cuma apa namanya ya? Berempati aja sama orang lain. Saya udah daripada saya nyempit-nyempitin kan saya udahlah kamulah gitu kan ya. Tapi sekali lagi ya, dalil mutlak melarang 2 kali tidak ada. Yang ada cuma Rasulullah kalau umroh sekali habis itu sudah gitu ya Bu. Itulah yang jadi dalil bahwa umroh sekali aja. Tapi kalau ditanya larangannya ada nggak? Ya nggak ada ya. Oke, jika kita sudah umroh tapi qadarullah di sana datang bulan, apakah boleh pergi lagi? Di sana datang bulan. Apakah boleh pergi lagi? Ya kan syaratnya eh, apa itu? Tawaf itu kan harus suci, nggak boleh datang bulan ya Bu ya. Tuh. Mau datang lagi ya boleh boleh pergi lagi ya boleh lah nggak apa-apa. Orang tua badalin tidak ada dalil untuk badalin ya.
Itu kalau saya sih tidak pakai mazhab Badali. Walau alam bisawab, begitu aja ya Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Bukan begitu aja maksud saya, kalau memang sudah selesai ya alhamdulillah. Kalau masih ada yang, ya saya sih tergantung ini aja, MC aja. Hari ini bosnya MC. Kang Nuga kalau mau terus silakan. Kalau udah selesai ya saya manut saja. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kang Nuga. Baik, syukran Ustaz Indra. Mohon maaf Bapak Ibu Ayah Bunda. Sudah 5 menit lagi setengah 10 ya. Kita mau minta tolong izin Ustaz sebagai closing statement, juga mungkin minta tolong dikuatkan kaitannya dengan rencana umroh bersama Ustaz Indra ya. Bersama Jamaah Titik Balik dan Meaningfulness. Apalagi bisa merangkum materi kita pada malam hari ini. Dipersilakan Ustaz. Siap Bapak Ibu semua, perjalanan di dunia ini, kalau kita belum dapat makna hakikinya, maka hati kita belum akan sampai di level mutmainnah. Maka dari itu kita harus berjuang mencari inti hakikat ilmunya. Inilah yang disebut di dalam Quran bahwa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Bahkan Allah bilang apa? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau kita sudah dapat hikmah yang sangat luar biasa besar ini, maka kita sudah dapat keberuntungan yang sangat besar. Maka disinilah tugas kita dalam perjalanan hidup, mencari hikmah yang hakiki, makna yang paling hakiki. Supaya apa? Supaya hati kita mutmainnah. Sehingga kalaupun kita hari ini berjalan, berzakat, bersedekah, sampai pada akhirnya kita ke Baitullah dengan hikmah yang hakiki, dengan ilmu yang hakiki, dengan pemahaman yang hakiki. Sehingga kita ibadahnya menjadi nikmat, rasanya istimewa, ya. Bukan cuma sekedar pulang dapat gelar saja, entah gelar haji, entah gelar umroh. Ya. Sehingga apa yang terjadi nanti? Yang terjadi kita merasa sudah ada di surga. Dunia adalah surga bagi kita. Rumah baiti adalah jannati, rumahku adalah surgaku. Sehingga dimanapun kita berada, kita merasa ada di surga. Baiti jannati. Ya Bu. MW adalah jannati. TB adalah jannati. Kita kumpul di majelis ini adalah surganya saya juga. Sehingga di mana-mana kalau sudah mutmainnah, Bapak Ibu berasa sudah di surganya Allah, di Baitullah. Senyaman kita berada di Baitullah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semua mendapatkan surganya Allah, dan di dunia Allah izinkan kita berziarah ke Baitullah, ke Masjid Nabawi, dan berdoa di Baitullah langsung. Ya, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakallah khair Ustaz Indra. Dan Bapak Ibu Ayah Bunda semua, terima kasih banyak atas kesempatannya pagi hari ini. Dan Tunuka kok lagi-lagi pagi ya. Udah pengen buru-buru pagi karena di titik balik besok ketemu Ustaz Indra lagi. Masya Allah ya. Tapi malam hari ini Nuga pengen berbagi kabar baik Bapak Ibu Ayah Bunda. Tadi kan kita bicara tentang umroh, kemudian ada penguatan dari Ustaz Indra terkait rencana umroh TB dan MW. Nah, kita juga nggak pengen perjalanan makna itu cuma kita bahas malam ini aja, cuma berhenti di ruang Zoom kali ini saja. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda, kami izin mau bikin sebuah eksklusif circle lah ya, mau bikin grup WA lagi. Kan kebanyakan nggak apa-apa Bu, ini kita akan khusus bahas perjalanan makna di sini. Di sana kita akan lanjut diskusi, boleh tanya-tanya ya. Nanti insya Allah juga nanti akan sama-sama kita ngobrol di sana, kita akan coba saling kasih pengalaman dan cerita-cerita. Tapi utamanya insya Allah kita bisa saling mendoakan. Dan untuk Bapak Ibu Ayah Bunda yang merasa Faiz belajar malam hari ini sudah cocok nih, Masya Allah ya, kita kumpul sama-sama ke grup tersebut. Jadi untuk itu minta tolong teman-teman dari TB atau MW dikirimkan link grupnya. Silahkan supaya Bapak Ibu Ayah Bunda bisa kumpul di sana, Insya Allah ya. Bisa kumpul sama-sama di sana, bisa bahas di sana. Plus Bapak Ibu, informasi terkait dengan umrohnya TB dan MW akan kita share juga di sana. Ya, nggak di grup mana-mana, hanya di grup itu insya Allah nanti akan kita informasikan di grup tersebut gitu ya. Apalagi nanti terkait keberangkatan kolektif, kita sama-sama berdoa untuk yang sudah ada niat, boleh misalkan nanti berencana dulu atau seperti apa, kita sama-sama kumpul di grup tersebut untuk bisa jadi doa, kita sama-sama memantaskan diri untuk bisa hadir ke Baitullah kelak ya. Jadi minta tolong teman-teman dari TB dan MW, mangga boleh di-share link grupnya di kolom chat supaya bisa diakses malam hari ini sama Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Mangga Bapak Ibu ditungguin sama Nuga sambil join grup. Nuga nggak akan tutup dulu karena khawatir nanti kalau udah keluar Zoom malah nyari-nyari ya, agak ribet, agak susah. Mending tunggu teman-teman TB dan MW untuk kirim link grupnya di kolom chat. Silahkan, insya Allah.
Dan Bapak Ibu, grup ini insya Allah kita akan intimate dan terjaga. Silakan Bapak Ibu klik yang sudah dikirimkan oleh teman-teman dari TB dan MW. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Sambil nunggu closing Bapak Ibu, semoga malam hari ini memberikan banyak pemahaman buat kita, menguatkan kembali apa-apa yang mungkin hari ini jadi pertanyaan di kepala kita, tapi utamanya semoga niat kita bertemu di Baitullah Allah izinkan dan mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Selamat istirahat Bapak Ibu, Ayah Bunda, sehat-sehat ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin batin. Jazakallah khairan, Ustaz Indra, semoga semuanya Selamat ngobrol bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Alam barokah. Because of you, oh Allah,